di Indonesia ini kita saking ruwetnya, kebaikan pun itu menjadi mudarat. Misalnya BLT itu belum tentu manfaat, itu bisa jadi mudarat, padahal dia jelas kebaikan kalau dilihat secara otonom. Maka teorinya Pak Zal, saya biasanya menjelaskan kepada teman-teman dua. Yang pertama, saya ini tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Ini karena urusan fisika dan metafisika. Nomor dua, karena urusan politik. Karena kalau dilihat dari fisika dan metafisika, kalau kita ngomong anti terorisme, itu kita justru menghembuskan dua macam kekerasan. Yang satu, kata anti itu sendiri adalah penindakan, negasi kepada yang lain. Terorisme itu juga menjadi luding dia, yang namanya teror menjadi luding dari aura kita, dari prana kita di sini. Maka saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Yang saya setuju adalah gerakan pro keadilan. So, kalau pro keadilan, kita langsung pro, itu selalu positif. Keadilan itu pasti positif, sehingga tidak ada terorisme. Karena terorisme itu hanya output, inputnya adalah ketidakadilan, kan begitu. Jadi itu yang saya maksud, saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme, karena itu akan melahirkan terorisme secara fisika. Ini ilmu dari anak saya dikasih pelajaran sama anak saya. Nomor dua, ada 3 tingkat kebaikan teman-teman sekalian. Tolong ini, mohon maaf ini saya jadi kiai sebentar ini. Ini yang disebut soleh. Soleh itu adalah, selama ini nggak pernah ada definisinya. Soleh itu adalah kebaikan atau kebenaran yang ketika diterapkan dia sudah dihitung tidak membuat siapapun menangis atau menderita karena kebaikan. Jadi kebaikan yang aman secara individual maupun sosial, aman secara nurani maupun struktur. Itu namanya soleh. Jadi orang yang sholat belum soleh karena dia belum bisa membuktikan sholatnya secara sosial. Kesolehan sosial yang dimaksud oleh Sobari dulu adalah ketika ibadahnya sudah menjadi aplikasi kebersamaan. Nah, mohon maaf sekali lagi, ada 3 tingkat kebaikan. Satu, kebaikan yang bisa berdiri sendiri, otonom. Nomor 2, kebaikan yang harus koheren. Dia harus dibantu oleh dialektika nilai-nilai yang lain. Dia menjadi baik, dia kebaikan, tapi hanya bisa menjadi baik kalau ditolong oleh yang lain-lain, misalnya kebenaran, keindahan, dan seterusnya. Nomor 3, kebaikan atau kebenaran yang otonom ya bisa, bareng ya bisa. Kalau dalam Al-Quran ada beda antara khair dengan ma'ruf. Khair itu kebaikan pada tingkat yang masih cair, dia belum aplikatif, dia masih universal, dia masih teoritis, dia masih mentah. Maka di dalam Al-Quran tidak boleh memerintahkan khair. Yang dibolehkan hanyalah menganjurkan khair supaya digodok lagi menjadi ma'ruf. Kalau ma'ruf itu diperintahkan. Sebenarnya teman-teman sekalian, misalnya gini, saya baik sama istri saya beliin mobil, anak saya sekolahin di luar negeri, tapi itu hasil saya korupsi. Jadi itu kebaikan yang tidak bisa otonom. Begitu diuji oleh sisi yang lain, dia menjadi tidak lolos, menjadi tidak baik. Ada kebaikan yang otonom. Pokoknya ada orang lapar, kita kasih duit, mau itu duit curian atau bukan, orang lapar itu menjadi selamat, itu dia otonom. Seorang pelacur dalam cerita-cerita Katolik, Kristen maupun Islam, kehausan, ambil air di dalam sumur, terus begitu mau dia minum, ada anjing melet itu? Melet itu lidahnya, menjulur-julur lidahnya, kehausan juga. Kemudian dikasihkanlah minuman yang akan diminum oleh si pelacur ini kepada si anjing. Allah mengatakan, aku ampuni dosa-dosa si pelacur ini dan dia aku masukkan ke dalam surgaku. Jadi sekarang kalau punya anak perempuan suruh jadi pelacur. Terus cari kesempatan bagaimana bisa kehausan pada suatu dan siapkan anjing yang juga tidak dikasih minum 3 hari 3 malam. Nah itu cara untuk menjadi orang yang diampuni Allah. Ini kalau kita tidak jujur di dalam merekayasa kehidupan. Jadi maksud saya, pelacur ini punya kebaikan yang otonom. Orang nyebrang jalan dengan benar, kendaraan berhenti
di depan zebra cross itu kebaikan yang otonom. Itu tidak peduli lu orang Islam apa orang Kristen, itu kebaikan yang langsung diterima oleh Allah. Antri dengan baik, mengambil keputusan sebagai menteri di mana rakyat itu ada di depannya, bukan di sana, sehingga rakyat akan merasa mengawasinya terus-menerus, sehingga keputusannya adalah keputusan yang rakyat tidak akan sakit hati. Itu adalah kebaikan yang otonom. Nah, kebaikan kenduri cinta ini teman-teman sekalian adalah kebenaran yang berdiri sendiri bisa, bareng-bareng juga bisa. Saya tidak pamer, tidak apa, tapi saya kira kok agak sukar mencari forum agak gila seperti ini. Orangnya sampai malam di sini tidak jelas juga kerjaannya apa, duduk terus, kencingnya kapan yang tidak jelas, mungkin bawa tabung sendiri-sendiri, pengangguran. Tapi Anda lihat potongan-potongan mereka, tidak mungkin mereka pengangguran, mereka pasti punya pekerjaan. Dan mereka ini Pak Rizal, insya Allah mereka ini pendekar-pendekar di tempat mereka masing-masing. Di sini pelajarannya tidak tertata, di sini total football. Gitu, total football. Dan orang belum tahu bahwa dia sakti sebelum dia terlibat perkelahian. Nanti begitu Anda berkelahi, Anda baru tahu bahwa Anda ternyata sakti, gitu kan? Begitu ada masalah di kantor Anda, ternyata Anda yang paling dewasa untuk menyelesaikan. Karena di sini Anda di random, Anda diaduk oleh seluruh komplikasi dan dialektika nilai-nilai yang bermacam-macam, sehingga Anda akan menjadi orang utama. Anda akan menjadi bangsa unggul. Insya Allah itu yang disebut Allah ahsani takwim. Karena Anda adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, dan Anda memang ditaruh di tempat khalifah itu karena dulu ambilnya tanah liat itu di pulau ini. Dia enggak Jombang lah, enggak enak sih. Ya memang iya, cuman jangan bilang-bilang gitu. Nanti ini jadi kita kan nggak enak kalau pamer-pamer. Itu diem aja. Memang di Jombang, dan itu bukan dekat Gus Dur, dekat tempat saya. Israel ngambil karena Jibril gagal, Mikael gagal, Israfil gagal. Israel yang akhirnya berhasil ambil tanah liat itu di luar pengawasan iblis. Iblis pas agak asik-asik sama Bagong, sama Gareng, dia ambil tanah liat, terus dia bikin animasi manusia, terus begitu sama kira-kira dibikin mirip dengan model Allah sendiri. Terus begitu selesai menjadi Adam, terus Tuhan bilang, Israel,